Halo, selamat datang di Kongko TV. I'm United, we're all United. Tyrell Malaysia, here we go. Jadi belum ada kontrak yang desain, tapi udah ada agreement ya antara pemain dengan Manchester United dan juga Feyenoord dengan Manchester United. Ya, jadi ini masalah formalitas doang lah. Sign kontrak, medicals, bla 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 lah. Jadi harus ini udah ya. This is the first signing of Erik ten Hag. Ya, cuman yang gue sayangkan ada sekali lagi gue udah ngomong soal Thailand Malaysia ya. Thailand Malaysia bukan pemain jelek ya, jujur aja bukan pemain jelek, tapi dia dibeli untuk sebagai backup Luke Shaw ya. Artinya apa? Dia dia bukan dia pembelian yang bukan memperkuat tim kita ya, tapi untuk ya apa reinforce lah, cuma untuk reinforce doang ya. Jadi kita udah tahu dari awal musim ya, Ten Hag udah ngomong ya. Kalian kalau fans Ten Hag ya udah tahu gitu, Ten Hag udah ngomong dia perlunya striker, midfield dan juga center back ya. Prioritas keempat itu sebenarnya right back karena ada isu-isu Aaron Wan-Bissaka mau dijual, benar mau di loan atau dijual ke Crystal Palace. Ya, jadi sama right back itu, tapi signing pertama Ten Hag itu sayangnya adalah seorang left back ya. Dan gue yakin banget 100% ya, walaupun gue gak gitu paham nih orang banyak kayak gimana, gue yakin banget 100% dia nggak bakalan gantiin Luke Shaw ya. Dia bakal fight dengan Alex Telles sebagai backupnya Luke Shaw ya. Gimana pun juga, sorry, nah gimana pun juga Luke Shaw itu sebentar gue pakai mic dulu. Ya, menurut gue sih Luke Shaw tetap salah satu left back terbaik di Premier League atau Liga Inggris. Ya, salah satu back terbaik ya. Jangan bilang performa musim lalu doang, ya kan? Tapi kita lihat under Ole dia sangat bagus ya. Dan ingat loh, left back di Manchester United itu ada dua tugas. Sebagai left back, sebagai wing back, dan juga sebagai backupnya Maguire. Ya, karena Maguire terlalu lambat, counter attack selalu bolong, akhirnya left back kita nggak bisa leluasa maju. Itu permasalahan utama. Ya makanya kalian bilang Alex Telles jelek lah, bla bla bla. Nggak, gue nggak pernah bilang Alex Telles jelek ya, walaupun secara defense bagusan Luke Shaw, gue bilang Luke Shaw lebih balance. Tapi permasalahannya itu, ya kita punya left back ini nggak bisa leluasa maju. Ya, jadi permasalahan di situ. Under Ten Hag yang kita harapkan lihat adalah kita main Highland of Defense, ya. Nah, gue bilang itu bakal bersinar tuh. Yang namanya Luke Shaw, Alex Telles tuh bakal lebih bersinar timbang harus cover si Maguire. Ya, jadi gitu. Dari soal signing ya, kalau gue bisa nilai, mungkin sekitar 6,5 sampai 7 lah signing ini ya. Jadi gue yakin dia bukan pemain jelek ya, dan dia bisa banget jadi backupnya Luke Shaw. Cuman ya sekali lagi, ini bukan prioritas posisinya Ten Hag untuk memperkuat Manchester United, bukan, sama sekali bukan ya. Tapi dia di approve, gue yakin dia di approve sama Ten Hag karena dia udah jadi target lah dari semenjak Ten Hag di Ajax gitu loh. Benar nggak? Jadi dia tahu banget nih Tyrell mainnya seperti apa. Cuman sekali lagi bukan posisi prioritasnya Ten Hag ya. Kalian harus ngerti itu, harus ngerti. Jangan udah sign pemain ini, weh hore, wow hebat, wow hidup Glazer ya kan. Ya kan sekarang banyak banget tuh fans Glazer tuh banyak banget ya. Tapi sorry aja, menurut gua ini bukan prioritasnya Ten Hag. Cuman gue sih sangat welcome banget. Ya kita tahu sendiri Luke Shaw sering cedera, Alex Telles juga kurang konsisten. Jadi ya oke-oke aja lah ya. Dan fakta yang menarik nih ya, biar kalian ngerti dan pinter dikit ya oleh cara kerjanya media, PR-nya Manchester United ya. Awal-awal musim ya kita dirumorkan mau beli right back, benar nggak? Ya kan? Karena kenceng banget tuh rumor Aaron Wan-Bissaka bakal dijual ke Crystal Palace. Semenjak kita beli si Tyrell Malaysia, banyak berita AWB, Aaron Wan-Bissaka di 2-3 hari terakhir akan stay di Manchester United, ya kan akan fight buat Erik ten Hag ya. Jadi kelihatan lah kita kan harus pintar-pintar dikit yang ngeliat berita, baca berita karena banyak banget rumor Manchester United kan. Harus pintar-pintar dikit untuk melihat mana yang rumor dibuat oleh PR-nya Manchester United sama yang benar. Ya nggak gampang, nggak gampang. Makanya bahasa Glazer banyak ya, termasuk channel-channel apa, channel-channel Glazer lah kalau gue bisa bilang ya. Jadi gitu. Ya sekali lagi gue menilai signing ini sekitar 6,5 sampai 7 ya. Karena gimana pun juga ini desain sebagai apa, kita nge-hijack gitu deal ini dari, aduh gue lupa dari siapa. Pokoknya kita meng-hijack deal ini, ya kan.
Itu cara kita kerja tuh harus kayak begitu. Gesit, cepet, efektif. Nggak perlu bertele-tele lama-lama, nggak pakai alasan, oh gue pengen selesaiin De Jong dulu baru saya pemain lain. Nggak perlu. Ya kan kayak begini nih harusnya cara kerja John Murto. Ya, kita nggak perlu beli sign pemain mahal, kita nggak perlu beli sign pemain murah, tapi kita perlu tuh do bisnis seperti ini. Ya, cepet, efektif, dan efisien. Harus seperti ini. Makanya gue nilai transfer itu tuh lebih tinggi. Kalau nggak, gue nilai ini 6. Karena gimana pun juga dia bukan sebagai pengganti Luke Shaw, dia sebagai backup Luke Shaw. Artinya tim kita masih sama kayak masih malu gitu loh sebenarnya, ya kan? Cuman di cadangan ada Tyrell Malacia, benar nggak? Timbang Alex Telles misalnya, ya. Jadi gitu, menurut gue ini transfer ratingnya 7 plus 1 poin karena ya ini kita harus build seperti ini. Cepat, efektif, dan efisien. Itu penting banget. Ya, jangan kita signing pertama kita di bulan Juli gitu loh, benar. Ya kan bulan Juni kita nol loh ya. Bulan Juni kita nol ya. Nol signing. Ya cuman ya nggak ada siapa-siapa gitu, cuman rumor doang kebanyakan ya. Oke, ini yang gue bisa ngomongin tentang Thailand Malaysia. Welcome to Manchester United. Next target adalah Lisandro Martinez seharga 40 juta ya, 40 juta pound sterling kita udah ngebid untuk ini orang ya. Gue udah pernah ngomong soal Lisandro Martinez, jujur gue lebih pilih Pau Torres dengan harga segitu, karena gimana pun juga ya, menurut gue dia lebih proven Pau Torres ya, ketimbang Lisandro Martinez. Tapi gimana pun juga ya, ekstra duit yang kita bayar ya, itu ya untuk, karena dia udah ngerti lah sistem Ten Hag. Jadi artinya apa? Nggak perlu banyak latihan, nggak perlu banyak apa, dia udah paham Ten Hag mau mainnya high line of defense, dia bisa lakukan itu 100%. Ya, itu yang keuntungan kenapa kita ya bayar premium untuk Lisandro Martinez ketimbang Pau Torres ya. Cuman kalau dari segi pemain bolanya sendiri, gue jujur lebih milih Pau Torres karena dia lebih ada pengalaman lah ibaratnya ya. Cuman gimana pun juga deal ini kemungkinan besar nggak bakal mudah karena gue udah pernah beritakan ya, kasih tahu kalau kita ada pesaing untuk Lisandro Martinez yaitu Arsenal ya. Arsenal yang udah batal beli Rafinha karena di hijack oleh Chelsea, tapi itu juga belum deal ya, karena Barcelona masih mau tertarik sama Rafinha. Ya jadi kita kemungkinan bakal battle sama Arsenal untuk Lisandro Martinez ya. Gue sih berharap kita bisa dapat center back. Menurut gue kalau kita udah dapat center back, terutama buat gantiin Maguire, itu harusnya main high line of defense tuh nggak masalah. Ya gue yakin Lindelof bisa main high line of defense. Gue yakin Varane bisa main high line of defense itu loh. Maguire doang menurut gue dia nggak bisa karena nggak ada pace-nya. Ya itu bakal solusi banget deh di defense kita yang sangat berantakan ya musim lalu ya, sangat solusi banget. Jadi kita perlu banget center back. Ya kalau di Sandro Martinez nih signing pertama kita, gue bakal senang banget. Gue jujur gue bakal wow mantep gitu, gue bakal lebih semangat dari sekarang gitu loh ya. Tapi ya kita dapetin left back ya udah gitu ya, bukan left back yang jelek tapi ya udah gitu kan. Tapi harus dipantau. Lisandro Martinez harus dipantau ya, kelihatannya Jurriën Timber udah selesai, udah history. Rumornya Lisandro Martinez harus kita pantau, semoga kita bisa dapetin sebagai signing kedua ya. Dan nextnya mungkin ya De Jong lah, benar nggak? Ya jadi kalau kalau kita dapat 3 orang itu ya menurut gue sih udah lumayan oke. Yang pasti gini loh, kalau kita dapetin posisi yang dimauin Ten Hag itu udah bagus. Sisanya itu bonus ya. Center back sama midfield itu kita harus dapetin ya, karena striker udah nggak ada banyak lagi gitu kita bisa beli. Anthony udah kemahalan kemungkinan besar kalau kita udah beli De Jong ya, dan gue lebih milih midfield De Jong ketimbang ketimbang attacker lagi gitu loh, karena udah cukup banyak ya. Kita harus gantiin orang yang keluar yaitu Matic, penting banget. Jadi kalau emang kita bisa dapetin Lisandro Martinez dan juga Frankie De Jong, menurut gue sih transfer Manchester United nggak jelek gitu aja ya, karena itu dari 3 posisi yang diminta Ten Hag, 2 posisi itu dipenuhi ya oleh manajemen Manchester United ya, walaupun lambat kayak Keong, benar nggak? Itu fakta loh, itu fakta loh. Jadi jangan ngomongin gue sabar-sabar, itu adalah fakta. Semua orang bisa lihat ya, cuman Basel Glazer doang yang nggak bisa lihat, dan juga ya channel-channel kardus. Itu fakta, benar nggak? Kita tuh terlalu lambat di dalam transfer ini, kecuali dealnya si siapa nih, si Tyrell Malaysia gitu loh ya. Kita harus kerja kayak begitu gitu loh, cepet gitu loh, efektif, efisien, nggak perlu nunggu-nunggu ya. Jadi gue sih berharap banget kita bisa ngesign Lisandro Martinez ya, atau center back lah minimal, penting tuh ya.
Oke, gue pengen update sedikit rumor, masih rumor banget dan gue nggak yakin benar atau enggak. Kita lagi mau Yuri Tillman ya. Ada kabar kalau Ten Hag tuh suka sama gaya mainnya Yuri Tillman ya. Yuri Tillman itu menurut gua harganya ini sekarang ini bener-bener aduh sale lagi diskon besar-besaran karena musim depan dia udah nggak kontraknya udah habis ya ibaratnya kayak Sadio Mane lah. Sadio Mane harganya 70 juta ya kan dijual 35 juta ke eh, Munchen ya orang yang nggak ngerti transfer ya kan si siapa ya dia biasanya tuh bahasa Inggris itu orang yang nggak ngerti transfer pasti bilang kok murah banget sih Sadio Mane dibeli ya kan oh lu kenapa ya tapi ya dia tahun depan udah nggak out of contract ya nggak cuma Manchester United doang gitu loh beli pemain harganya mahal-mahal dilepas sebagai gratis gitu loh benar cuma Manchester United doang hanya Manchester United ya Liverpool pinter banget jual Mane seperti itu ya karena dia udah umur 30 juga dia masih ada salah ya kan dia udah dan ya kontraknya udah mau habis, ya harus dijual lah, mau nggak mau harus dijual lebih murah. Tielemans pun juga sama, dia udah kontraknya udah mau habis, ya tapi dia masih prime umurnya. Gimana pendapat gue tentang berita ini? Gue sih welcome aja karena dia sebagai central midfield juga bagus. Walaupun gue sih lebih milih central midfield yang rada defensif ya jujur aja ya. Uh, De Jong bisa banget jadi menurut gue De Jong bisa berbagai posisi lah di sentral kecuali dia lebih maju ya. Dia mau drop tip bisa segala macam bisa tapi kalau kita pengen Ten Hag pengen pakai De Jong sebagai box to box ya kita perlu cari yang lebih defensif gitu aja sih. Semua tergantung rencana Ten Hag sih. Kalau sebenarnya dia pakai De Jong sebagai CDM gitu kan ya. Yuri Tillman sangat sangat oke gitu loh untuk sebagai box to box. Ya sangat oke. Tapi ini masih rumor awal ya, jadi gue nggak bakal terlalu excited banget gitu ya. Karena kelihatannya deal sama Arsenal itu udah selesai, maksudnya udah nggak banyak perkembangan. Jadi kita pantau aja lah gimana. Cuman gue sih jujur another midfield sih gue nggak masalah. Ya karena gue selalu ngomong, ya kan kalau kita cuma beli De Jong di midfield, nggak beli Sangare atau Tielemans atau siapa. Kalau De Jong cedera, McFred lagi, kembali lagi McFred dan McFred. Ya, jujur era McFred itu harusnya udah hilang di dalam Ten Hag. Era Maguire juga harusnya udah hilang dalam Ten Hag. Itu penting banget, penting sekali. Ya, jadi gue sih welcome aja rumor ini, tapi masih sangat sangat awal untuk nilai. Oh iya nih rumor bener atau enggaknya gitu. Cuman gue sangat welcome sih kalau dia bisa dapat. Ya, dapat dia artinya siapa De Jong jadi CDM, dapat Sangare misalnya ya, berarti De Jong jadi box to box, ya gitu aja, simple aja sih. Ya karena De Jong menurut gue sih dia sangat sangat versatile gitu, mau jadi apa ya bisa gitu, kecuali dia lebih ke penyerang ya. Oke, ngomong-ngomong soal De Jong, gue mau update sebentar doang. De Jong masih sama kondisinya, bidnya masih kayak sebelumnya, 65 plus 20. Kelihatannya Barcelona udah oke, cuma masalah 20 juta add-on-nya doang. Ya, jujur kalau pengen cepet sih gue bilang sih 75, ya naikin aja 75 plus 10 gitu loh. Itu bakal lebih cepet. Cuman kelihatannya ya Murto masih mau nego-nego lah untuk 20 juta add-on. Kalau nggak di hijack, harusnya De Jong sih done deal. Gitu aja sih gue bisa ngomong. Ya, gimana menurut kalian penilaian, tolong dinilai di rate itu loh ya. Tyrell Malaysia itu berapa menurut kalian transfernya? Nilai transfernya berapa? Ya di mata kalian. Nah, gue udah kasih tahu nilai gue berapa. Gue pengen tahu nih nilai kalian berapa. Termasuk Basel Glazer lah ya. Kalau lu masih 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 apa masih masih alasan lu masih masuk akal ya, gue mah terima-terima aja gitu ya. Jangan jangan datang-datang cuma ngasal ngomong doang gitu bener nggak ya bla 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 bla. Oke, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.